Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utama Surakarta, khususnya kelas 8. Kali ini kita bertemu pada mata pelajaran prakarya. Kali ini kita memasuki pada materi budidaya satwa harapan. Perkembangan usaha peternakan telah sampai pada upaya perluasan jenis-jenis hewan yang diusahakan untuk diambil hasilnya. Perluasan ini dibuktikan dengan munculnya istilah baru yaitu satwa harapan. Berdasarkan perbedaan dari definisi antara hewan dan ternak, di mana hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang liar. Oke. Mungkin di sini kalian masih agak bingung, apa sih satwa harapan? Maksudnya gimana sih? Artinya apa sih satwa harapan itu? Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya. Ya, pengertian. Satwa harapan adalah segala jenis hewan yang mampu menghasilkan barang baku, jasa, atau manfaat ekonomis maupun non-ekonomis lainnya ketika dipelihara atau diternakkan. Berbagai jenis satwa harapan tersebut contohnya antara lain burung puyuh, ayam hutan, cakrowo, reptil, ikan arwana, kupu-kupu, banteng rusa, cacing, jangkrik, lebah madu, gajah, anua, dan lain-lain. Jadi kalau dilihat secara sekilas, mungkin yang dimaksud satwa harapan adalah alternatif untuk mencari sumber yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Misal, kita butuh daging. Kita biasanya kan cari ayam, cari sapi. Nah, di sini mungkin diberi contoh bisa pakai burung puyuh. Kan ada kan daging burung puyuh, enak juga kan. Nah, kemudian untuk mungkin hiasan dinding mungkin ya, hiasan dinding atau hiasan dalam rumah tangga, perabot rumah tangga, itu bisa diambil dari mungkin hewan-hewan seperti reptil, kemudian tanduk rusa dan lain-lain. Jadi mungkin itu ya maksudnya. Jadi adalah alternatif untuk mencari sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pada umumnya alasan utama manusia melakukan budidaya satwa liar adalah karena alasan ekonomis yang berasal dari bermacam-macam produk. Nah, seperti yang Ustaz jelaskan tadi kan, ya misalnya daging, minyak, gading, tanduk atau taring, kulit sampai pada pemanfaatan bulu dan nilai keindahan dari kekhasannya. Salah satu cara budidaya dan pengembangan satwa liar menjadi komoditi domestik adalah domestikasi atau penangkaran. Ustaz ulangi. Salah satu cara budidaya dan pengembangan satwa liar menjadi komoditi domestik, komoditas domestik, produk lokal adalah domestikasi atau penangkaran. Domestikasi adalah pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinaan yang dilakukan terhadap hewan liar. Misal, di hutan cari, ya misal harimau. Ya meskipun harimau kan hewan langka dan dilindungi sehingga tidak boleh dipelihara. Tapi ya ini sebagai contoh saja, misal harimau. Kita menangkap harimau di hutan. Kemudian kita rawat dengan sepenuh hati, dijinakkan, kemudian nanti diambil hasilnya, itu namanya domestikasi. Atau mungkin kita berburu kijang, rusa, kita bawa ke tempat tinggal kita jinakkan, itu namanya domestikasi. Sedangkan penangkaran adalah pemeliharaan dan pengembangbiakan sejumlah satwa liar yang sampai pada batas-batas tertentu dapat diambil dari alam.
Tetapi selanjutnya pengembangannya hanya diperkenankan diambil dari keturunan-keturunan yang berhasil dari penangkaran tersebut. Nah, jadi ini mungkin kelanjutan dari domestikasi. Jadi kalau domestikasi itu penangkapannya, kemudian kalau penangkaran itu pengembangbiakannya. Misal kita cari buaya. Kita cari buaya. Misal kita di alam kita hanya boleh ngambil 2 buaya. Nah, terus bagaimana caranya biar nanti buayanya itu jumlahnya jadi banyak, terus kita bisa mengambil hasilnya, entah kulitnya atau apanya? Apakah kita mencari lagi? Tentu tidak, karena tadi Ustadz contohkan kita hanya boleh mengambil 2 saja di alam. Jadi bagaimana caranya? Caranya yaitu adalah dengan penangkaran atau pengembangbiakan. Contohnya ya penangkaran buaya. Jadi nanti barangkali diambil kulitnya dan lain-lain. Jadi itu ya bedanya domestikasi dan penangkaran. Oh, ternyata sudah habis. Oke, insyaallah materi pada pagi hari ini itu dulu. Banyak salah dan kurangnya dari Ustadz. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.